Dalam kitab Tazkirah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam?" Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut dan kaget. Lantas Allah kembali bertanya kepada malaikat maut, "Apa yang membuatmu tertawa?" Ketika aku bersiap-siap mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu agar dibuatkan sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun. Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu pesanannya, sudah kucabut nyawanya. Allah melanjutkan pertanyaan, "Apa yang membuatmu menangis?" Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah gurun padang pasir dan hendak melahirkan. Aku menunggu sampai bayinya dilahirkan. Lantas kucabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayinya. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kelahiran bayi tersebut. Lalu Allah bertanya lagi, "Apa yang membuatmu kaget dan terkejut?" Aku terkejut dan kaget ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya, dan setiap kali aku mendekatinya, cahaya itu semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku. Lalu kucabut nyawanya disertai cahaya tersebut. Kemudian Allah bertanya lagi kepada sang pencabut nyawa, "Apakah kamu tahu siapa lelaki itu, sang ulama itu?" Hamba sungguh tidak tahu, ya Allah. Sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang. Akulah yang menjaganya. Beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari cerita ini. Pertama, malaikat Israel, meskipun bertugas mencabut nyawa manusia, ternyata memiliki perasaan dan emosi. Ia bisa tertawa, menangis, dan terkejut dalam menjalankan tugasnya. Ini menunjukkan bahwa malaikat pun memiliki sisi kemanusiaan. Kedua, ketika malaikat Israel tertawa, itu karena melihat manusia yang terlalu terfokus pada urusan duniawi, seperti memesan sepatu yang bahkan belum sempat dipakai sebelum meninggal. Ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu terpaku pada hal-hal duniawi yang fana. Ketiga, ketika malaikat Israel menangis, itu karena menyaksikan penderitaan seorang ibu hamil yang meninggal di tengah gurun, sementara bayinya baru lahir. Ini menunjukkan kepedulian malaikat Israel terhadap makhluk ciptaan Allah. Keempat, ketika malaikat Israel terkejut dan kaget, itu karena melihat cahaya terang yang keluar dari kamar seorang ulama saat hendak mencabut nyawanya. Ini menunjukkan kemuliaan dan kedekatan ulama tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, ternyata ulama yang dicabut nyawanya itu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu yang sebelumnya meninggal di gurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjaganya. Ini menunjukkan betapa mulia dan istimewanya seorang ulama di sisi Allah. Cerita ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa setiap perbuatan dan kehidupan manusia memiliki makna dan tujuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus senantiasa mendekatkan diri kepadanya dan menjadi hambanya yang taat.